Ya, halo teman-teman semua. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan namanya presentasi. Nah, sebelum kita melakukan presentasi, pasti ada beberapa hal-hal yang harus kita lakukan sebelum nantinya kita melakukan presentasi dan menjelaskan kepada para audiens. Nah, menurut buku yang berjudul Effective Presentation by Dennis Pett dan Trudy Version, ada 3 tahap dalam melakukan sebuah presentasi. Yang pertama itu adalah planning, perencanaan, dan juga preparation, yaitu persiapan, dan terakhir adalah presentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap pertama, yaitu planning atau perencanaan. Nah, tujuan pembelajarannya pada media video pembelajaran ini yaitu mampu menjelaskan bagaimana tahapan dalam perencanaan pembuatan media presentasi dengan tepat, lalu mampu memperinci 4 aspek penting yang harus diperhatikan dalam tahap perencanaan dengan tepat oleh para peserta didik. Nah, lalu kita masuk ke dalam tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini ada 4 aspek yang harus kita perhatikan, yaitu audience, tujuan, konten, dan strategi. Yang pertama itu adalah audience. Nah, audiens ini, sebelum kita merancang sebuah presentasi, ada baiknya kita mengenal audiens yang kita tuju. Dalam audiens ini ada beberapa hal yang harus kita amati. Di antaranya, berapa jumlah audiens yang ada dalam presentasi, dan rentang usia mereka. Hal ini karena kita bisa menyesuaikan pembawaan kita dalam presentasi nanti. Lalu juga kita harus mengetahui jenjang pendidikan dari para audiens kita. Lalu kita juga perlu ketahui sejauh mana latar belakang pengetahuan dari audiens tersebut terhadap topik yang akan kita bahas di dalam presentasi kita. Jadi kita harus mengetahui bagaimana karakteristik para audiens agar nantinya kita bisa menyesuaikan pembawaan dan desain serta isi materi yang kita bawakan saat presentasi. Lalu tahap kedua yaitu objektif. Nah, dalam merancang sebuah presentasi, kita juga perlu menentukan tujuan yang nantinya digapai oleh para audiens kita. Tujuan yang harus kita gapai dalam pelaksanaan presentasi untuk para audiens diantaranya yang harus kita memberikan stimulus kepada audiens itu, yaitu aspek psikomotor, kognitif, dan juga afektif. Nah, psikomotorik ini bertujuan untuk bagaimana pembawaan kita dalam memancing keterampilan seperti membangun, memanipulasi, atau melakukan dalam presentasi yang kita bawakan. Lalu yang kedua, ada afektif. Dari dalam membawakan sebuah presentasi, kita perlu mengetahui kondisi perasaan dari para audiens dan mengapresiasi audiens dalam bertanya ataupun memberikan jawaban yang dilemparkan oleh presenter terhadap audiens. Nah, hal ini dilakukan agar suasana pada saat presentasi tidak canggung dan juga meningkatkan kedekatan antara audiens dan juga sang presenter. Lalu yang ketiga adalah aspek kognitif. Aspek kognitif bertujuan untuk agar para audiens dapat memahami isi materi dari presentasi yang kita bawakan. Bisa dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan studi kasus kepada para audiens untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap materi presentasi yang kita bawakan. Lalu yang ketiga adalah konten. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik umum audiens dan telah menjabarkan tujuan dengan jelas, setelah itu saatnya untuk memilih dan mengatur konten presentasi kita. Pengaturan konten dapat dimulai dengan tinjauan umum, diikuti dengan detail langkah demi langkah, atau konten dapat diatur dengan cara lain yang sesuai untuk audiens, presenter, dan materi. Bagian tentang desain mencantumkan banyak faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih dan mengatur konten. Lalu yang keempat adalah strategi. Setelah semua langkah di atas direncanakan, maka selanjutnya kita merencanakan strategi penyampaian presentasinya. Kita sebaiknya memilah isi materi kita mana sebaiknya kita jelaskan dengan perkataan saja dan juga ataupun kita jelaskan dengan gambar, yaitu visual. Penggunaan audiovisual dalam penyampaian isi materi presentasi juga menunjang dalam meningkatkan pemahaman audiens dalam memahami isi materi presentasi yang kita bawakan. Nah, berikut adalah nilai-nilai dari penggunaan audiovisual di dalam sebuah presentasi. Yang pertama, audiovisual dapat menarik perhatian. Jelas, karena dengan kita menampilkan audiovisual, otomatis para audiens itu akan
pandangannya tertuju terhadap visual atau audiovisual yang kita berikan, sekaligus dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi presentasi yang sedang dijelaskan. Lalu kedua, media. Seperti adanya grafis dapat menjelaskan dan menyederhanakan informasi verbal yang kompleks. Jadi yang mungkin tadinya kurang paham, dengan kita menampilkan sebuah grafis, itu dapat memperjelas pemahaman dari para audiens terhadap materi yang sedang disampaikan. Lalu gambar realistik atau representasi grafis dapat memberikan arti juga pada tulisan. Lalu audiovisual juga dapat mengatasi keterbatasan ukuran, jarak, waktu, dan ruang. Karena dalam audiovisual kita bisa menampilkan sebuah video yang mungkin tidak bisa dijelaskan langsung pada saat presentasi dilakukan, tapi kita bisa menampilkan contoh atau gambaran dengan audiovisual ini. Lalu yang terakhir, audiovisual dapat membantu audiens mempertahankan apa yang dilihat dan didengar lebih lama dibanding yang hanya didengar saja. Ini sudah jelas karena dengan kita menampilkan audio dan juga gambar, itu dapat mempertahankan distraction para audiens terhadap presentasi yang ditampilkan menggunakan media presentasi. Lalu yang kedua adalah pemilihan media presentasi. Saat Anda memilih media, misalkan seperti slide presentasi, video, atau alat bantu lainnya untuk presentasi Anda, ada beberapa hal penting ya yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, isi pesan Anda. Jadi media yang Anda pilih harus sesuai dengan topik yang Anda bahas dan juga jangan melenceng, karena nantinya misalkan kita menampilkan sebuah media yang tidak sesuai dengan topik yang kita gunakan, itu nantinya persepsi antara kita dan audiens itu berbeda dan akhirnya terjadi miskonsepsi terhadap materi yang kita bawakan pada saat presentasi. Lalu yang kedua adalah karakteristik media. Setiap jenis media memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kita harus mempertimbangkan karakteristik ini yang mana yang sesuai kita gunakan pada saat kita melakukan presentasi. Lalu kita juga memberikan preferensi kita dalam pemilihan media yang nantinya mungkin lebih enakan mana atau kita lebih nyaman mana ketika menggunakan media tersebut pada saat kita presentasi. Lalu yang terakhir adalah fasilitas presentasi. Kita juga perlu pertimbangkan tempat yang nanti kita akan melakukan presentasi, misalnya ukuran ruangan sebesar apa, lalu juga pencahayaan, ketersediaan listrik, dan juga koneksi internet. Dan juga mungkin ada hal-hal lain yang mungkin nantinya kita butuhkan untuk menunjang presentasi kita dengan bantuan dari hal-hal lain seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Setiap jenis media memiliki ciri khasnya sendiri dan Anda harus mempertimbangkan hal ini dengan cermat agar media tersebut dapat digunakan secara efektif. Oke teman-teman, mungkin sebetulnya saja penjelasan tahap planning atau perencanaan dalam melakukan presentasi yang efektif. Ada 4 tahap tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu audience, yaitu tujuan atau objektif, konten, dan juga strategi. Berikut ini adalah tim member dari kelompok saya, yaitu dari Zivanya Emmanuel dan juga saya sendiri pengisi materi di sini, yaitu Livio Fernanda. Oke teman-teman, terima kasih. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya tahap kedua, yaitu tahap preparation atau persiapan, akan dijelaskan oleh teman saya Zivanya. Terima kasih teman-teman. Silahkan lanjut ke video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, dadah.